Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda bermata hijau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan oleh Syekh Al-Asqalani, beliau mengisahkan di suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sedang memberikan pelajaran di dalam majelisnya. Tiba-tiba datang seseorang yang matanya berwarna hijau. Melihat orang itu, Imam Hasan langsung bertanya kepada orang tersebut, "Apakah memang seperti ini engkau dilahirkan oleh ibumu? Atau ini hanyalah sebagai tanda?" Orang yang bermata hijau itu berkata, "Apakah seharusnya engkau kenal kepadaku, wahai Abu Sa'id?" Imam Hasan berkata, "Siapa engkau sebenarnya?" Lalu laki-laki tersebut mengenalkan dirinya kepada Imam Hasan dan menceritakan asal muasal yang menyebabkan matanya berwarna hijau. Ia berkata, "Pernah di suatu hari di waktu lalu, aku mengangkut semua barang-barang ke atas kapal. Saat itu aku ingin berlayar menuju negeri Cina. Ketika mengarungi lautan yang luas dan dalam, tiba-tiba angin bertiup kencang dan ombak yang begitu hebat, dan terbaliklah kapal yang aku tumpangi. Rupanya pada saat itu ajalku belum tiba. Aku dibawa oleh ombak ke pantai dan aku pun terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. 4 bulan lamanya aku sendirian di pulau itu. Tidak ada makanan sama sekali, kecuali daun-daunan dan kayu yang lapuk. Bahkan minum pun tak ada, kecuali air mata yang senantiasa mengalir karena kesedihanku. Aku pun sudah tidak kuat lagi bertahan hidup di pulau itu. Lalu aku putuskan untuk berenang menyeberangi lautan yang luas tersebut. Lalu ketika aku berjalan mendekati laut, tiba-tiba di hadapanku sudah ada istana yang pintunya terlihat terbuat dari perak. Maka aku buka pintunya. Ternyata di dalamnya ada bilik-bilik dan beberapa ruang tamu yang lengkap dengan perhiasannya. Di dalam istana itu juga ada beberapa peti yang dihiasi dengan permata. Karena penasaran, aku pun berniat untuk membuka salah satu peti tersebut. Kemudian terciumlah aroma yang cukup harum. Ternyata di dalamnya terdapat mayat yang masih segar. Mayat itu terlihat seperti orang yang sedang tidur. Dan aku pun menutupnya kembali. Lalu aku keluar dari istana itu. Tiba-tiba aku berjumpa dengan 2 orang pemuda tampan dan sangat ramah. Kedua pemuda itu bertanya perihal tentangku. Aku pun memberitahukan tentang diriku dan menceritakan bagaimana aku bisa sampai di sini. Lalu ia berkata sambil menunjuk sebuah pohon, "Pergilah ke pohon itu, sebab di bawah pohon itu ada taman yang indah dan di situ engkau akan mendapati seorang pria tua yang sedang mengerjakan sholat. Orang itu sangat baik, maka ceritakanlah dirimu dan keadaanmu kepadanya. Mudah-mudahan ia akan menunjukkan jalan kepadamu." Kemudian aku pun segera pergi ke pohon yang ditunjuk itu. Ternyata memang benar ada seseorang yang berzikir. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawabnya. Lalu ia bertanya tentang perihal diriku, dan aku pun memperkenalkan diri. Orang tersebut terdiam sejenak, lalu ia bertanya, kenapa aku bisa sampai ke tempat ini. Kemudian aku pun menceritakan semua kepadanya. Lalu orang itu kembali terdiam sejenak, merenungkan perjalananku dan semua yang aku lihat sebelumnya. Tak lama kemudian ia bertanya di mana kampung asalku. Aku pun memberitahunya. Lalu ia berkata, "Duduklah dahulu." Aku pun duduk dan setelah itu aku pun memperhatikannya. Lalu tidak lama kemudian datanglah sekumpulan awan yang mendekati beliau. Anehnya, awan itu bisa berbicara layaknya manusia dengan berkata, "Assalamualaikum wali Allah." Orang tua itu berkata, "Kemana engkau ingin pergi?" Awan itu menjawab, "Aku akan pergi ke kampung ini." Lalu tak lama kemudian datanglah lagi awan-awan yang lain. Dan semua awan itu berhenti di depan orang tua itu. Lalu orang tua itu bertanya kepada awan-awan itu, "Kemana engkau akan pergi?" Awan itu menjawab, "Aku ingin pergi ke kota Basrah."
Orang tua itu berkata lagi, "Kalau begitu, turunlah dulu." Maka turunlah awan itu di hadapan beliau. Setelah itu orang itu tersebut berkata, "Bawalah orang ini ke depan rumahnya dengan selamat." Setelah mendengar perintah orang tua itu, awan itu segera sigap membawaku. Namun sebelum itu, aku bertanya beberapa hal kepada orang tua itu. "Demi Allah yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku sebelumnya, istana apa yang tadi itu? Lalu siapa dua orang pemuda itu? Dan siapa sebenarnya engkau ini?" Lantas orang tua itu berkata, "Istana yang engkau lihat itu adalah tempat syuhada yang gugur di laut. Orang yang mati syahid di laut telah diangkat oleh malaikat, kemudian mayat para syuhada itu dimasukkan ke dalam peti yang dihiasi emas dan permata, disiramkan wangi-wangian, dan mereka simpan di dalam istana itu, seperti engkau lihat tadi. Lalu kedua pemuda tampan yang kau jumpai tadi adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengurus mereka para syuhada pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Dahulu aku pernah memohon kepada Allah supaya bergabung dan dijadikan sebagai umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW." Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, setelah menceritakan kisahnya yang menakjubkan itu, lelaki yang bermata hijau pun melanjutkan pembicaraannya kepada Imam Hasan. "Lalu sewaktu aku terbang bersama awan itu, aku terperanjat karena melihat sesuatu yang mengejutkan, dan itulah sebabnya mataku menjadi seperti ini." Setelah mendengar semua yang dikisahkan itu, Imam Hasan Al-Basri berkata dengan rasa takjub, "Sungguh mengagumkan perjalanan hidupmu wahai pemuda." Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Khidir dengan pemuda bermata hijau. Kisah ini terdengar mustahil, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha berkuasa dalam segala hal. Dan terlepas benar tidaknya kisah ini, sebaiknya kita ambil hikmahnya saja dan memasrahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya. Semoga dari kisah ini yang menakjubkan dan penuh hikmah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhaan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.